Jangan sampai anak cucu kita kematian obor tentang budaya. Budaya kan kalau salah di kita, kebelakangnya salah semua. Gitu. Makanya harus pakemnya. Ada standarnya ya, nah, itu dia kan. Nah, kalau kayak begini di Bali, saya bingung nih Bali. Kita kan namanya Betawi Ora ya. Nah, Betawi Ora. Sebenarnya Betawi Ora tuh itu dari mana sih, Mbak? Dari mana sih itu munculnya? Nah, kalau cerita Betawi Ora, ini Betawi Serapan udah. Serapan dari datangnya Pak Mataram. Tentara Mataram datang ke kita nih dulu. Nah ini Mataram pertama yang tahun 1512. Yang pertama tuh dia ninggalin bahasa wayang kulit tuh ninggalinnya. Nah ntar datang lagi yang kedua setelah wayang kulit datang lagi topeng robana biang tuh angkatan dia tuh. Nah, itu masuk di topeng tuh. Nah ntar nanti ada masuk tuh pengembangan dari topeng itu, namanya musik dari peninggalan Belanda. Nah itu rombongan Tanji. Tanji itu dulu dimasukin cerita topeng jadi Tanji Peng. Tanji dibodorin jadi Tanji Dor. Tanji dimainin lenong jadi Tanji Dong. Tanji Nong. Apa isinya pongkolnya mana Tanji? Pongkolnya Tanji. Makanya di kesenian yang udah modern termasuk lenong tuh udah modern. Karena dia mah udah ada blocking. Dia mah udah juga udah modernan sedikit pakai panggung. Nah, di lenong itu ada dua jenis lenong itu. Ada lenong Denes, tontonan para bangsawan nih. Nah, ada lenong preman yang udah masuk ke masyarakat, ke kampung. Makanya bahasanya juga bahasa daerah lenong. Di dalam lenong itu musiknya lenong preman ya. Musiknya kudu gambang kromong. Terus ada seni tari, ada seni vokal, ada seni bela diri, bebas. Silatnya bebas, yang penting silat Betawi. Yang penting asal jangan karate, jangan kungfu. Mungkin silat Betawi, tapi kembangannya kudu beksi. Kembangannya. Karena gampang ditonton maksudnya. Ya. Nah, itu sampai di silat tuh. Kudu ada drama. Di drama ini tujuannya apa? Biar tontonan ini jadi tuntunan. Nasehat. Jadi orang tuh belum bisa ngomong kayak begini zaman itu. Jadi bagaimana dia nonton nih biar manfaat, nonton gitu, nonton penonton gitu, biar baik. Nah makanya ada istilah ini tontonan jadi tuntunan, nasehat sebetulnya. Baru yang ketiga itu namanya komedi kalau zaman sekarang. Kalau dulu banyolan. Di dalam rumah tangga tuh setiap drama kan ada tuh pembantu, boleh lu banyol, gitu, buat nyegerin. Nah yang terakhir kudu ada seni lukis pendukung di dalam lenong itu. Layar namanya, itu pendukung, blocking. Nah itu kalau bahasa sekarangnya blocking. Ini keluar rempongan di hutan, ya kudunya pun-punan gambarannya. Nah giliran pindah babak misalnya, itu ada crash strat, namanya bahasanya strat itu dari Belanda itu gambar jalan. Strat itu jalan, kalau di sini street gitu. Nah itu pindah cerita, pindah babak. Dari sini mau pindah ke sono, baru musiknya ngawal. Nah itu tuh lenong tuh. Kalau itu semua syarat lenong nggak ada, nggak sempurna, boleh tunjuk tangan, ini bukan lenong ini. Bukan. Orang taunya lenong itu bercanda doang. Ngomong ngecablak dikata lenong, dandan kemenoran dikata lenong. Nah, ini karena apa? Karena nggak ngerti. Padahal lenong itu misi nasehat buat masyarakat, ajakan gitu. Makanya di dalam kostumnya juga
sebelum kopiah tuh Lenong udah kenalin tuh. Namanya sebelum kalau kopiah mah kan di era Bung Karno. Sebelum kopiah pakai apa orang kampung kita? Pakai setangan. Tuh di Lenong tuh pakai tuh. Pakai setangan, lihat itu. Ikat kepala. Ikat pala itu. Ya, pakai setangan. Setangan. Nah, kayak slayer. Nah, slayer batik. Ada setangan preman, ada setangan dinas. Setangan dinas buat kondangan yang jengger gini nih. Terus setangan dinas buat kondangan, datang ke kantor kemana gitu. Itu di Lenong sebetulnya udah banyak ngasih tahu kita. Makanya sekarang kalau Lenong nih pakai kain panjang sepotong segini udah pakai kopiah, omongnya kasar boleh diomelin. Karena udah ngerti agama dia. Tuh yang udah begitu. Yang buat ngerti agama tuh yang premannya tuh pakai setangan. Kain juga masih diselempangin, terserah dah kayaknya ya pasar. Gitu. Itu makanya itu nggak bisa sembarangan. Bahasanya juga kasar. Makanya boleh lu gua, ya orang di pasar belum kenal agama, tapi rombongan centeng jangan salah. Rombongan centeng harus nggak boleh keluar pakem dari nasihat. Makanya di dalam pantun Betawi itu ada 3 kelas. Pantun nasihat, pantun jenaka, pantun banyolan namanya. Ada pantun berkait, ada pantun karmina sejalan. Nah ini mau dipakai di mana? Kadang-kadang rebut dandang selampangan baik, yang penting resep. Emang gitu. Padahal dari pantun cinta sampai ke pantun nasihat itu isinya. Dari mulain orang itu, ya kayak contohnya kayak gini dah. Parung bingung gedong sawangan, beli bis mandi sepanjang kali. Hati bingung bagai layangan, itu tuh. Artinya tuh. Sedih menanti sepanjang hari tuh. Itu pantun. Itu di depannya pantun cinta. Kan orang mau lama. Iya, pembukaan dulu ya. Orang dedemenan. Orang dedemenan. Nah, coba dah. Ntar ujungnya gitu. Kalau berupa ujungnya nih, di dalam ujungnya nasihatnya. Serindit jenjang sembarang, ambil kisah di kampung duri. Nasihat nih. Iya. Badan keselip di kampung orang, biar bisa membawa diri. Itu nasihat loh. Itu ada runtunannya gitu. Jadi jangan sepadu. Kalau bocah sekarang dia mantun sepadu, sergep kali. Karena nggak mau nanya sama yang tua. Karena mencari gerenya doang, Mbak, biasanya. Itu makanya di dalam pakem-pakem Lenong, topeng, Tanji, semua jenis tontonan itu sebetulnya dulunya punya misi, bukan buat ditonton hiburan biasa dia. Kayak topeng bawa misi siar Islam. Kemudian lagi yang persis banget, yang kudu kita kenal banget, bukannya robana ya, bukannya rebana ya, robana biang gitu. Yang tarinya belenggo itu. Rob itu siar, ngenalin Allah gitu namanya itu. Bukan rebana, robana itu. Itu misinya jelas banget itu. Dari dalam sono dibawa kemari misinya itu. Makanya tarinya itu tari belenggo tuh. Tari belenggo itu silat apa aja, mau dia bisa cingkrik ya cingkrik bawa. Mau dia jalan 6 ya jalan 6, mau 3 urung. Mau gombel, mau beksi masing-masing silatnya. Makanya tari belenggo mah lain-lain. Kagak sama tari belenggo mah, tergantung silatnya. Kalau misalnya itu udah pada kenal bocah muda, mudah-mudahan nih ini pada nularin ntar nih. Nih pada nularin ke bawah gitu. Nunjukin. Nah kembali kayak pernik-pernik budaya kita. Coba ondel-ondel. Bocah sekarang apa dulunya di kampung kita ini? Pasti Jakarta ondel-ondel. Ondel-ondel mah zamannya lagu Nyami. Zaman kita dulu namanya ada barong wadon yang perempuan nih. Laki namanya barong lanang. Tuh anaknya tiul. Tiul apa tiul? Tiul. Nah si tiul ini udah perkawinan budaya nih. Makanya zaman nantinya pakai baju pangsi, pakai baju ini nih. Si tiul mah. Kalau dia mah nih bapaknya mamanya nih. Pakaiannya nih kalau nih ondel-ondel yang barong wadon nih.
mukanya putih, matanya kudu sipit, nih, kebayanya encim-encim, nih dulu, kainnya preret. Ini yang wadon nih, bareng wadon nih. Yang bareng lanang, mukanya kudu merah, buat kumis, Arab tuh. Perkawinan antara Cina sama Arab. Budaya Cina sama Arab. Matanya belok. Matanya belok. Iya. Nama wadon bareng. Dan sekarang mah bareng wadon juga matanya blogon. Yang lanang blogon juga. Bareng wadon mata duitan loh. Jadi kayak gitu tuh. Jadi tuh kenal tuh pernik-perniknya kita kenal. Ntar lagi dari simbol pernik yang keluar tarik ke pengantin. Lihat tuh.